Bab 26. Setibanya di sebuah kediaman kecil berdinding batako, Jamadi pun mengeluarkan pisau lengkung yang tergantung di pinggangnya dan mengayunkannya. Dua pasukan yang membawa tongkat pun segera menendang pintu kayu yang bobrok itu. Kemudian, tiga pasukan berjaga di depan dan dua pemanah yang sudah bersiap dengan busur menerobos masuk secara bersamaan. Di dalam sana, tampak seorang wanita kurus sedang berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya, "Tuan-tuan, ada masalah apa?" "Gavin, kamu sudah melakukan kejahatan. Cepat keluar." Jamadi yang mengabaikan pertanyaan wanita tua itu melambaikan pedang lengkungnya dan 5 orang segera menerobos masuk ke dalam rumah. Brak, dua pintu kayu terbanting keluar dan langsung menjungkir balikkan mereka berlima. Setelah itu, tampak seorang pemuda bergegas keluar dengan pisau dan langsung menyerang Jamadi. Wira tercengang. Dia mendapati bahwa sorot mata pemuda ini sangat kuat dan wajahnya memancarkan aura membunuh. Tak terduga, Jamadi yang bahkan tidak mengangkat pisau lengkungnya malah tersenyum dingin dan berkata, "Gavin, membunuh pejabat sama dengan pemberontakan dan seluruh kerabatmu akan dibantai. Aku, Jamadi, enggak menyerangmu. Apa kamu berani membunuhku?" Gavin yang membawa pisau itu terkejut. Setelah itu, dia bergegas lari ke arah tembok halaman. Dia hendak melompati tembok yang setinggi 2 meter itu dan melarikan diri. Reaksinya cepat sekali, bahkan lebih cepat dari beberapa pelari tercepat di dunia. Wira merasa bahwa Gavin telah melarikan diri. Namun, sebelum 5 pengikut Jamadi memanjat tembok, Jamadi kembali berbalik dengan perlahan dan berkata lagi, "Gavin, apa kamu benar-benar mau melarikan diri? Kamu boleh lari, tapi, bagaimana dengan istri, anak, dan ibumu? Apa kamu akan membiarkan mereka semua ditangkap dan dipenjara?" Pencurian di Nuala pada awalnya memang sangat serius. Jika satu orang terlibat dalam pencurian, seluruh keluarga dan kerabat akan terkena imbasnya. Hanya saja, ada terlalu banyak kasus pencurian selama masa perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Jadi, penanganannya sekarang agak ringan. Asalkan pelaku tertangkap, keluarga tidak akan terlibat. Namun, jika pelaku kabur, pihak keluarga yang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ucapan Jamadi, Gavin yang berada di atas tembok terpaku dan ekspresi di wajahnya tidak pasti. Pada akhirnya, dia melompat turun sambil membuang pisau di tangannya. Gavin segera berlutut di tanah sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuan, jangan tangkap keluargaku. Aku, Gavin, mengakui kesalahanku dan bersedia menerima hukuman." Jamadi pun menyimpan pisau lengkungnya dan berkata, "Kita adalah orang sebangsa. Asalkan kamu nggak mempersulit kami juga nggak akan mempersulit keluargamu. Pengawal, ikat dia." Kelima pemanah dan pasukannya pun bangkit, lalu membelenggu Gavin. Di sisi lain, Wira terkejut. Dia tidak menyangka hukum ternyata lebih berkuasa dari manusia. Selama 238 tahun kerajaan Nuala berdiri, hukum raja masih memiliki kekuatan untuk menangkap pencuri. Gavin menyerahkan diri demi ibu, istri, dan anak-anaknya. Dia bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Danu, Dodi, 5 pemanah, beserta pasukan lainnya membawa paksa Gandhi dan Ganjar. Ketiga bersaudara itu memiliki perawakan yang sama. Sama-sama berkulit hitam dan kurus. Satu-satunya yang membedakan adalah Ganjar yang pucat. Dia tampaknya menderita luka yang sangat serius. Melihat kejadian ini, sekelompok warga desa pun mengerumuni tempat itu. "Tuan, tolong lepaskan anakku. Dia mencuri demi membelikan obat untukku yang renta ini. Tangkap saja aku," pinta ibunya Gavin yang bungkuk, kurus, dan berambut putih itu sambil berlutut di depan Wira dan Jamadi. "Tuan Wira, tolong, maafkan keluarga kami. Mereka memang salah karena sudah mencuri, tapi mereka juga terpaksa. Ibu mertuaku sakit dan perlu minum obat. Tapi, penghasilan suamiku nggak banyak meski sudah banting tulang dari pagi hingga malam. Dia nggak mungkin mencuri kalau bukan karena keadaan. Tolong berbelas kasihlah dan lepaskan dia. Kami akan bersujud kepadamu," kata salah seorang dari ketiga menantu perempuan. Mereka bahkan mengajak anak-anak mereka untuk berlutut dan memohon belas kasih kepada Wira dan Jamadi. Wira tidak sanggup melihat pemandangan ini. Jadi, dia ingin segera pergi dari sini. Namun, Jamadi tampak acuh tak acuh. Gavin bersaudara adalah orang baik. Kalau 3 tahun yang lalu ayah mereka nggak meninggal, mereka nggak akan mencuri. Sekarang, ibu mereka sakit dan ladang sudah dijual, ketika petani bagi hasil dan nggak cukup makan pun, mereka nggak akan mencuri. Meskipun mereka menjadi mencuri, mereka nggak pernah mencuri makanan dari desa ini. Tuan Jamadi, Tuan Wira, tolong lepaskan mereka. Mereka bertiga itu orang baik. Kalau kamu menangkap ketiganya, bagaimana keluarga mereka bisa hidup? Satu demi satu penduduk desa mengutarakan pendapat mereka. "Tolong jaga ibu dan anak-anakku," kata salah satu dari 3 bersaudara itu sambil memandang istri masing-masing. Kemudian, ketiganya bersujud kepada ibu mereka 3 kali tanpa mengatakan apa-apa. Hati Wira perih melihat adegan ini. Sudah bekerja keras, tetapi masih tidak bisa mencukupi kebutuhan ibu, istri, dan anak-anak. Orang baik benar-benar terpaksa menjadi pencuri.
Dunia macam apa ini? Bab 27. Diam, siapa yang berani berkata lagi akan dijebloskan ke penjara juga. Seru Jamadi dengan nada dingin dan ekspresinya juga tampak tegas. Dia sering melihat hal seperti itu. Meskipun terlihat menyedihkan, tetap saja ada beberapa pencuri yang terlahir sebagai orang jahat. Jadi, dia tidak tersentuh sedikit pun. Jika ingin bertahan di dunia yang kacau ini, hati pun harus teguh. Penduduk desa yang mendengar ini tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, ibunya Gavin beserta ketiga menantunya hanya bisa menyeka air mata dan terisak. Gavin, Gandhi, Ganjar, kemarin malam, kalian pergi ke kediaman Wira untuk merampok. Ganjar, Dodi memukulmu dari belakang. Gandhi, kamu dicakar di bagian bahu. Sekarang, bukti ada di depan mata. Kalian mau mengaku atau enggak? Wira pun membuka pakaian mereka berdua, lalu mendapati bekas tinju di punggung Ganjar dan luka gores di bahu Gandhi. Selain itu, Wira juga mengeluarkan sobekan pakaian yang ternoda darah. Ketiga bersaudara itu saling memandang, lalu mengangguk dan berkata, mengaku. Bukti kuat ada di depan mata. Ketiga bersaudara itu tentu tidak bisa menyangkalnya. Jamadi mengangguk puas, lalu berkata, baguslah kalau kalian mau mengaku. Bagaimana dengan uang yang kalian curi dari Sony? Uang, tanya ketiga bersaudara itu bingung. Mereka hanya pergi ke rumah Wira untuk mencuri. Namun, ketiganya malah dipukuli oleh Dodi sebelum sempat mendapatkan apapun. Ibunya Gavin dan ketiga menantunya menyeka air mata, lalu berkata, mereka sama sekali nggak dapat apa-apa. Ganjar bahkan pulang dalam keadaan terluka. Sepertinya bukan mereka pelakunya. Orang yang mencuri uang Sony adalah orang lain. Jamadi memandang Wira, lalu berujar, Tuan Wira, apa yang kamu pikirkan? Wira mengangguk dan berkata, Gavin, siapa yang memberitahumu kalau keluargaku punya uang? Semua penjahat pasti punya informan. Sebelum mencuri, informan akan terlebih dahulu mengawasi. Jika mereka main asal curi, pasti akan gagal. Setiap geng punya peraturan masing-masing. Kami nggak mungkin mengkhianati informan kami, ucap salah satu ketiga bersaudara itu. Setelah memandang ibu, istri, dan anak-anak mereka, mereka pun diam seribu bahasa. Melihat ini, Jamadi memberi isyarat mata ke pengikutnya. Buk, buk, buk. Tanpa memedulikan warga di sekitar, para pemanah dan anggota wajib militer langsung mengepung dan memukul ketiga bersaudara itu seraya berkata, katakan. Detik berikutnya, ketiga bersaudara itu sudah bersimbah darah. Namun, tidak ada seorang pun yang buka mulut. Banyak warga yang memelototkan mata mereka karena marah, tetapi tidak ada yang berani mengadang. Wira mengerutkan alisnya, lalu berujar, cukup. Pemanah dan pasukan pun berhenti. Jamadi mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Wira, mereka bersikeras. Kita nggak akan bisa mendapatkan jawabannya. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke pengadilan daerah, biarkan mereka yang mengurusnya. Nggak usah. Wira menggeleng dan berkata, aku saja yang tanya. Kamu, tanya Jamadi sambil memandang Wira dengan tatapan menghina. Dia saja tidak bisa mendapatkan jawaban meski sudah menyuruh pengikutnya memukul dan menendang, bagaimana mungkin seorang Wira bisa mendapatkan jawabannya? Gavin menggertakkan giginya dan berkata, kami nggak akan mengkhianati informan kami. Nggak usah buang energimu. Wira mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu berkata, Tuan Jamadi, tolong suruh semua warga desa pergi dan jangan menonton di sini. Jamadi melihat ke sekeliling dengan galak, begitu juga para pemanah dan anggota wajib militer yang dibawanya kemudian, dia berteriak, persetan. Cepat bubar dan kerjakan urusan kalian masing-masing. Jangan berkumpul di sini. Warga desa pun terpaksa bubar. Setelah itu, Wira memandang ke arah tiga bersaudara itu seraya berkata, kalian nggak berani mengungkapkan identitas informan itu karena kalian takut waktu kalian di penjara, informan itu akan menyusahkan keluarga kalian, kan? Gavin, Gandhi, dan Ganjar langsung terdiam. Ternyata itu adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Wira yang melihat ekspresi mereka memicingkan mata dan berkata, kalau begitu, apa kalian pernah memikirkan bagaimana nasib ibu, istri, dan anak-anak kalian ketika kalian masuk penjara? Kalau kalian keke seperti ini, apa mereka akan memberi keluarga kalian uang selama kalian di penjara? Ketiga bersaudara itu terperanjat. Air mata mereka sontak mengalir dan raut wajah ketiganya tampak putus asa. Tanah keluarga telah dijual, ibu mereka pun sakit-sakitan. Jika hanya mengandalkan istri yang menanam sayuran, jangankan membawa ibunya berobat, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Mungkin, tidak sampai 1 bulan setelah mereka di penjara, keluarga ketiganya tidak akan bisa bertahan hidup dan terpaksa menjual anak-anak mereka. Mengenai informan, mereka juga tidak tahu mendetail. Jika informan itu ada uang pun, informan itu tidak akan memberi keluarga mereka uang. Sementara orang di balik informan itu, tidak meminta tips saja sudah membuat mereka bersyukur. Ketiga bersaudara pun bersujud lagi dan lagi. Salah satu dari antara mereka berkata, Tuan Wira, tolonglah. Kami nggak mencuri apapun. Tolong, ampuni nyawa kami. Kami bersujud padamu. Tolong, berbelas kasihilah dan selamatkan kami.
Kalau enggak, keluarga kami akan tercerai-berai. Jamadi memandang Wira sembari berpikir bahwa bocah ini ternyata hebat juga. Tiga pencuri ini menolak patuh meski sudah dipukuli, tetapi Wira yang hanya berucap beberapa kata justru bisa membuat mereka menjadi seperti ini. Wira pun mendongak seraya berkata, "Tuan Jamadi, aku sepertinya salah ingat. Kemarin malam, bukan 3 orang yang merampok rumahku, tapi 1 orang." Jamadi yang mendengar ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang sikap tegas. Dia berkata, "Tuan Wira, jelas-jelas mereka bertiga pelakunya, kenapa sekarang malah bilang pencurinya 1 orang? Menangani kasus itu nggak seperti permainan, aku ini nggak akan memihak." Namun, Wira malah menyodorkan 2.000 gabak dan berkata dengan serius, "Benar-benar hanya 1 orang. Kalau nggak percaya, coba tanya ke Dodi yang mengusir pencuri itu." "Jelas-jelas," ucap Jamadi kebingungan. Bab 28. Dodi awalnya masih belum bereaksi. Namun, dia langsung menatap ke arah Wira dengan serius begitu dipukul oleh Danu. Dodi pun berkata, ya, hanya 1 pencuri. Ya, tiap orang pasti punya ingatan yang buruk. Syukurlah kalau ingat, ujar Jamadi sambil diam-diam mengambil uang itu. Kemudian, dia melanjutkan, pencurinya ada 1, tapi kita lebih tangkap 2 orang. Tuan Wira, apa kamu mau melepaskan mereka? Wira memandang ketiga bersaudara itu, lalu berkata, "Kalian bertiga, pilih sendiri siapa di antara kalian yang akan masuk penjara dan siapa yang akan tinggal untuk mengurus keluarga." Tiga bersaudara itu terkejut sejenak, lalu mulai berebut mau masuk penjara. "Aku adalah yang tertua, aku akan masuk penjara. Kalian berdua, tolong jaga keluarga kita baik-baik," ujar Gandhi. "Kak, Gandhi aku saja yang pergi. Aku sudah terluka dan hidupku nggak lama lagi. Biarkan aku saja yang masuk penjara," celetuk Ganjar. "Kak Gavin, Ganjar, aku saja yang pergi. Ada bukti sobekan bajuku waktu Bahuk tercakar," sahut Gandhi. "Sudahlah," ucap Wira sambil melambaikan tangannya. Dia berkata, "Gandhi saja yang masuk penjara. Ada bukti robekan bajunya dan bahunya terluka. Akan mudah memberi penjelasan di pengadilan daerah." Jamadi pun melirik ke pengikutnya dan 2 pasukannya segera melangkah maju untuk melepaskan belenggu Gavin dan Ganjar. Di sisi lain, 3 bersaudara itu memandang Wira dengan ekspresi yang rumit. Wira yang tidak memasang ekspresi apapun berkata, "Sekarang, beritahu aku siapa informan itu." Namun, ketiga bersaudara tampak ragu-ragu. "Cepat katakan, tunggu apa lagi? Apa kalian mau Tuan Wira menjebloskan kalian semua ke penjara?" Ibu dan ketiga menantunya tampak cemas, Wira telah mengeluarkan 2.000 gabak. Jika ketiga putranya tidak mau memberitahu, takutnya mereka akan dibelenggu lagi. Gavin, kakak tertua, menunduk dan berkata, "Mereka adalah Lianam dan Liteja." Sorot mata Wira pun menjadi muram. Dia bertanya, apakah mereka ada bilang siapa yang menyuruh mereka datang? Lianam dan Liteja, mereka adalah 2 dari 4 asisten Budi kemarin. Enggak ada, mereka hanya bilang kalau kamu kaya dan banyak uang, kalau kami mendapatkannya, kami harus membagi uangnya dengan mereka. Jawab Gavin sambil menunduk kepalanya. Entah mengapa sorot mata Wira membuatnya takut. "Bawa Ganjar pergi berobat. Kalau sudah nggak sanggup lagi, pergilah ke kediamanku dan cari aku. Aku akan melupakan kejadian hari ini. Nanti, aku akan mengeluarkan uang di pengadilan daerah untuk mengurangi penderitaan Gandhi." Wira kembali mengeluarkan 2.000 gabak dan meletakkannya di tangan Gavin. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tiga bersaudara ini tercengang. Wira telah mengetahui siapa informan itu dan masih memberi mereka uang. Jika ditotalkan, Wira telah mengeluarkan 4.000 gabak untuk mereka. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mana ada korban membantu pencuri. Bahkan, memberi uang kepada pencuri untuk berobat. Wajar jika tiga bersaudara ini tercengang. "Kalian bertiga benar-benar bajingan. Beraninya kalian mencuri dari orang sebaik ini," teriak ibunya Gavin. Ibunya Gavin beserta ketiga menantunya terkejut, lalu terus bersujud ke arah punggung Wira. Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga menangis sembari bersujud ke tanah berkali-kali. Di sisi lain, Jamadi beserta pengikutnya memandang punggung Wira seakan-akan sedang melihat orang bodoh. Apa otak bocah ini rusak? Pencuri sudah tertangkap. Namun, Wira tidak hanya mengeluarkan uang untuk melepaskan pencuri-pencuri itu, dia juga memberi uang kepada mereka untuk berobat. Bukankah ini sama saja dengan membuat pencuri ingin merampok rumahnya? Salah, masih ada satu yang tidak dilepaskan. Di sisi lain, Danu, Dodi, dan Sony menghela napas. Mereka menganggap bahwa Kak Wira ini terlalu baik. Akhirnya, sekelompok orang pun membawa Gandhi pergi ke tempat Budi untuk menangkap Lianam dan Liteja. Ketika di perjalanan, Jamadi menyipitkan matanya dan berkata, "Wira, menangkap Lianam dan Liteja bukanlah tujuanmu. Tujuanmu yang sebenarnya adalah Budi, bukan?" Wira pun tertawa, lalu berujar, "Bagaimana mungkin? Kenapa enggak?" Jamadi berkata dengan suara yang tinggi, "Lianam dan Liteja adalah anak buah Budi. Kamu sudah memukul Budi kemarin. Lalu, Lianam dan Liteja memberitahu ke Gavin bersaudara malamnya.
Sudah pasti Budi yang menginstruksikan mereka. Tuan Jamadi, Anda sangat akurat. Wira yang kagum memberi hormat, lalu berujar, karena kamu sudah menemukan dalangnya, ayo kita tangkap dia. Danu, Dodi, dan Sony langsung bergidik. Ketiganya tidak menyangka bahwa tujuan Wira mencari Jamadi hari ini sebenarnya untuk menjatuhkan Budi. Jangan bicarakan hal-hal nggak berguna ini. Menjatuhkan Budi bukan hal sepele. Jamadi berkata dengan ekspresi tak berdaya, kami ini sama-sama pejabat pemerintahan. Apa yang akan dipikirkan oleh rekan-rekanku nanti? Bagaimana aku bisa hidup di masa depan nanti? Aku mengambil 2000 gabak hanya untuk menangkap pencuri, bukan untuk menjatuhkan seorang kepala desa. Aku benar-benar nggak bisa melakukannya. Benar-benar nggak bisa, Wira memastikan. Ya, sahut Jamadi dengan tegas. Aku akan tambahkan uangnya, tawar Wira. Hehe, ini bukan masalah uang. Aku, Jamadi, adil dan berintegritas. Aku menegakkan hukum dan nggak berpihak. Aku nggak akan menyalahkan orang baik atau membebaskan orang jahat. Kamu mau tambah berapa banyak? Bab 29. Di Dusun Silali, di sebuah rumah bata. Rumah itu adalah kediaman Budi. Tampak Budi yang sedang duduk di kursi malas dengan handuk hangat menutupi wajahnya. Wajahnya bengkak karena dipukuli oleh Wira kemarin. Namun, bengkak di wajahnya hari ini makin parah. Dia pun menggertakkan giginya dan berkata, apa ada pencuri yang pergi ke kediaman Wira tadi malam? Seorang pelayan berkata, ya, ada pencuri yang merampok 100.000 gabak milik Sony dan bajingan itu menangis sepanjang pagi. Budi tercengang. Dia berseru, apa anak nggak berguna itu gila? Dia benar-benar memberi pengangguran itu 100.000 gabak. Pelayan itu mengangguk sembari membatin, orang itu nggak gila, orang itu murah hati. Nggak seperti kamu yang pelit sekali. Aku sudah bekerja keras selama setahun. Tapi, beberapa gabak pun nggak dapat. Budi menggertakkan giginya, lalu berujar, bagaimana dengan anak nggak berguna itu? Gavin bersaudara sudah pergi ke rumahnya, apa mereka menikamnya? Atau mungkin membunuhnya? Pelayan yang mendengar ini menggeleng seraya menjawab, enggak, Gavin bersaudara gagal. Dengar-dengar mereka dipukul habis-habisan oleh Dodi. Dodi bisa mengalahkan mereka bertiga. Budi terperanjat. Dia menjadi geram dan berkata, sial, anak nggak berguna ini bernasib baik. Tuan Budi, gawat. Tiba-tiba, ada pelayan lain yang berteriak sambil berlari masuk. Dia berkata, aku dapat kabar dari tempat Kak Lianam dan Kak Liteja, mereka bilang Jamadi memimpin para pemanah dan pasukannya untuk menangkap Lianam dan Liteja. Dia juga membawa Wira dan Dodi untuk datang ke Dusun Silali. Budi langsung bangkit berdiri dari kursi malasnya. Dia berteriak, apa, Jamadi sialan, beraninya dia datang menangkap Lianam dan Liteja. Apa dia nggak tahu aku ini siapa? Sial, Jamadi pasti sudah disogok oleh Wira si sampah itu. Sekarang, dia datang untuk menangkap Lianam dan Liteja, ingin melibatkan dirinya. Lihat saja nanti, aku akan memberinya pelajaran yang berat. Pelayan pun bertanya dengan cemas, bagaimana ini? Budi yang tampak galak itu berkata, rencanaku gagal dan aku sendiri yang kena batunya. Panggil semua pria di desa untuk menghadapi mereka semua. Bunuh Jamadi dengan kejam, lalu tangkap Wira si anak nggak berguna itu dan pukul dia sampai mati. Dum, dum, dum. Suara gong dan gendang terdengar. Kemudian, semua pria di desa Silali berkumpul. Dusun Silali ini tidak kecil, populasinya mencapai 400 orang. Di sana, ada lebih dari 100 pemuda. Di sisi lain, Wira berjanji bahwa dirinya akan memberikan 2000 gabak sebagai imbalan menangkap Budi. Jadi, Jamadi langsung menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang adil dan berintegritas, juga akan mengambil risiko untuk menangkap orang-orang yang membahayakan masyarakat. Sekumpulan orang pun mendatangi kediaman Budi. Lianam dan Liteja bisa ditangkap dengan mudah. Kemarin, keduanya dipukuli oleh Dodi dan membantu Budi mencuri uang. Setelah itu, mereka mengantar surat ke Dusun Gabrata, lalu kembali ke kediaman Budi. Alhasil, keduanya bola-balik sejauh 5 km lebih. Lantaran kelelahan, keduanya pun tidur-tiduran sepanjang siang. Ketika datang untuk menangkap mereka, Jamadi langsung menodongkan pisau lengkungnya ke leher keduanya. Alhasil, kedua orang itu sampai mengompol saking takutnya. Mereka pun menjelaskan bahwa Budi yang telah menyuruh mereka untuk merekrut pencuri. Selain itu, Budi juga menyuruh mereka berdua untuk memberitahu ke beberapa pencuri. Mendengar ini, Jamadi segera mengutus dua pasukannya untuk menemani Dodi dan Sony mengambil kembali uang yang dicuri. Sementara sisanya menangkap Lianam dan Liteja. Setelah itu, mereka langsung pergi ke Dusun Silali untuk menangkap Budi. Jarak dari tempat Lianam dan Liteja ke Dusun Silali tidak terlalu jauh, jaraknya kurang dari 1 km. Namun, mereka yang baru masuk ke desa Silali mendengar suara gong dan genderang. Gawat, ekspresi Jamadi berubah. Dia berkata, ada orang yang datang lebih awal dari kita dan sudah memberitahu Budi si bajingan itu. Begitu penduduk desa berkumpul, kita mungkin akan sulit menangkapnya. Wira memicingkan matanya, lalu bertanya, berapa banyak manfaat yang sudah dia berikan ke warga desa? Akankah warga desa bersedia mati untuknya?
Jamadi menggeleng, lalu berujar, Wira, kamu lahir di keluarga yang berkecukupan. Kamu enggak mengerti penderitaan warga desa. Ada kalanya warga desa menjual nyawa mereka demi uang. Mendengar penjelasan Jamadi, Gandhi yang ditangkap itu langsung tampak sedih. Ketika ibunya sakit parah, mereka bertiga bersedia menjual nyawa ke siapapun yang memberi mereka uang. Kehidupan manusia benar-benar tidak berharga dibuatnya. Danu, Dodi, dan Sony juga menundukkan kepala tanpa mengatakan apa-apa. Nyawa orang miskin memang tidak berharga. Ada banyak orang yang menjual dirinya untuk dijadikan budak, tetapi uang yang mereka dapatkan pun tidak sampai 5.000 gabak. Sementara itu, Wira memberikan 100.000 gabak dan belum menyuruh Sony melakukan apapun. Mengatakannya ke orang lain pun tidak akan ada yang percaya. Wira mengangkat alisnya. Dia bertanya, kalau begitu, apa dia rela memberi seluruh desa 1.000 gabak? Benar juga, ayo, sahut Jamadi sembari menggertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya. Kedua rombongan itu pun bertemu di depan gerbang desa. Di pihak Wira, ada Jamadi, 4 pemanah, 6 pasukan, Danu, Gandhi, Lianam, dan Liteja. Jumlah mereka ada 16 orang, di mana 3 orangnya merupakan tahanan. Sementara di Budi, dia memimpin lebih dari 100 orang. Orang-orang itu membawa tongkat, garpu tanah, garu, tombak, dan pisau besar. Mereka semua tampak sangat ganas. Budi pun berteriak, Jamadi, dasar sialan. Kita sama-sama pejabat daerah, kenapa kamu malah membantu orang luar untuk berurusan denganku? Katakan, berapa banyak uang yang sudah orang ini berikan padamu? Budi, jangan sembarang menuduh. Aku, Jamadi, menegakkan hukum tanpa berpihak dan nggak pernah menerima suap. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada pemanahnya. Keempat pemanah pun menarik busur mereka. Kemudian, Jamadi yang tak menunjukkan kelemahan sedikit pun berkata, sebaliknya, kamu sebagai kepala desa malah menyuruh pencuri untuk membobol rumah orang dan mencuri. Kamu adalah narapidana yang patut diasingkan. Omong kosong, mana mungkin aku bergaul dengan pencuri? Aku ini pejabat daerah. Budi membantah dengan tegas. Dia menatap Lianam dan Liteja, lalu berujar, Lianam, Liteja, apa Jamadi menodongkan pisau di leher kalian dan memaksa kalian mengatakan sesuatu yang nggak pernah kalian lakukan? Lianam dan Liteja buru-buru mengangguk. Kepala desa telah membawa banyak orang. Jadi, nyali mereka telah kembali. Shoot, pisau lengkung milik Jamadi terhunus dan terarah ke leher keduanya. Dia berkata, sialan, apa yang kalian katakan barusan? Ulangi lagi, kalau enggak, aku akan memenggal kepala kalian. Benar, Tuan Budi yang menyuruh kami untuk memberitahu Gavin bersaudara. Seru keduanya. Dengan adanya pedang yang ditodongkan ke leher, nyali Lianam dan Liteja kembali menciut. Sorot mata Budi menjadi muram. Dia berkata, Jamadi, kamu memaksa orang untuk mengaku. Kamu sengaja berkolusi dengan anak nggak berguna ini untuk merugikanku. Kamu berkomplot demi kepentingan sendiri. Wira pun tersenyum merendahkan, lalu berkata, Budi, masalah ini, kamu sendiri tahu dengan jelas. Ayo, kita pergi ke pengadilan daerah untuk menemui pemimpin kabupaten. Biar dia yang memutuskan. Ada banyak hal yang harus aku urus, aku nggak punya banyak waktu untuk pergi ke pengadilan daerah bersamamu. Sahut Budi sambil tersenyum dingin. Dia melihat Wira sambil menggertakkan giginya dan berujar, hei, anak nggak berguna. Kamu sengaja membuat kegaduhan ini, kan? Teman-teman, tangkap bocah ini. Warga desa maju dengan perlahan. Jamadi mengayunkan pedang lengkungnya dan berkata, siapa berani maju? Aku adalah hakim daerah Pimola yang bertugas menangkap pencuri. Aku adalah pejabat. Apa kalian mau menentang hukum raja? Bab 30. Warga desa yang mendengar ini langsung menghentikan langkah mereka. Jangan dengarkan dia. Aku ini kepala desa. Siapapun yang bisa menangkap atau memukul anak nggak berguna itu, uang sewa tahun depan akan dibebaskan 10%. Budi menawarkan hadiah. Ini memang kurang setengah dari yang dijanjikan. Namun, ucapan Budi ini tetap membuat warga desa menggila dan menyerbu ke depan. Berhenti, berhenti. Kalau kalian masih berani maju, aku akan melepaskan panah. Teriak Jamadi dan suaranya melengking. Namun, warga tidak berhenti sama sekali. Jadi, dia segera berteriak kepada bawahannya untuk bubar dan berkata kepada Wira, Wira, nggak bisa. Mereka sudah menggila. Ayo, mundur dulu. Aku nggak akan kenapa-kenapa, tapi kamu bakal dipukul sampai mati. Pemanah dan prajurit kekar pun mundur ketakutan. Berikan aku busur dan anak panah. Wira meraih seorang pemanah, lalu mengambil busur dan anak panah di tangannya. Setelah itu, dia menarik anak panah tersebut. Wuosh! Panah bulu meninggalkan tali busur dan memelesat ke arah penduduk desa. Penduduk desa yang menyerbu melihat Wira yang benar-benar melepaskan anak panah. Semuanya pun ketakutan dan langsung berhenti. Siapapun yang berani maju, aku akan langsung menembakkan anak panah ini. Melihat kekuatan dari anak panah ini, Jamadi langsung berhenti dan memanggil 3 pemanah. 3 pemanah pun bersiap menembak. Wira berkata dengan suara yang dalam, Danu, tangkap Budi.
Baik, Kak Wira, ucap Danu dan dia segera mengambil tongkat yang dibawanya. Dia pun mengejar Budi bak seekor harimau ganas yang baru turun gunung. Bagaimana dua putra Hasan bisa sehebat ini? Budi mengingat serangan Dodi yang kemarin, lalu melihat kekuatan Danu yang sekarang. Alhasil, dia berkeringat dingin dan langsung melarikan diri seraya berkata, adang dia dan biaya sewa tahun depan akan dibebaskan 20%. Warga desa yang baru saja kehilangan nyali langsung bersemangat lagi. Mereka pun mengacungkan senjata dan menyerbu. Orang-orang yang malang ini benar-benar menggila. Melihat ini, para pemanah tidak bisa tenang. Jadi, Jamadi buru-buru berkata, Wira, cepat suruh Danu kembali. Dia hanya bisa melawan satu orang, bukan segerombolan orang. Wira juga tegang. Bagaimanapun, Paman Hasan pernah mengatakan bahwa dirinya memang bisa melawan 10 orang dengan tangan kosong, tetapi 5 atau 6 orang yang membawa senjata bisa mengepung dan membunuhnya. Sekarang, Danu dikelilingi oleh ratusan orang dan semuanya membawa senjata. Namun, tepat ketika Wira ingin memanggil Danu kembali, semua orang menatap ke depan dengan mata yang terbelalak. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang telah mereka lihat. Hus! Tongkat milik Danu bergetar sehingga menyebabkan suara raungan yang dahsyat. Akibatnya, semua senjata berupa tongkat, garpu tanah, dan garu langsung terpental. Kini, tidak ada orang yang berani mendekatinya. Dalam sekejap mata, puluhan warga desa terjengkal ke tanah dan sisanya mundur ketakutan. Teknik menembak. Gavin tercengang. Ayahnya pernah berkata bahwa ada seorang jenderal yang berpakaian baju zirah dan menunggang kuda sambil membawa senjata besar. Dia bisa membunuh orang di medan perang seperti sedang memotong rumput. Gandhi tidak pernah mempercayai ini sebelumnya. Namun, setelah menyaksikan Danu mengayunkan tongkat itu, dia mulai percaya. Nak, bukankah anak ini bilang kalau dia hanya bisa melawan satu orang? Kenapa dia sehebat ini? Tanya Jamadi sambil menelan ludahnya. Kemudian, dia menatap 4 pemanahnya dan nyali mereka kembali menjadi kuat. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan bela diri orang-orang yang menyerbu ini, selama tidak mengenakan baju zirah, para pemanah ini bisa menembakkan panah mereka. Wira akhirnya mengerti. Paman Hasan hanya mengatakan jika pihak lawan membawa senjata, tetapi tidak ada mengatakan jika Danu dan Dodi membawa senjata bisa melawan berapa orang. Buk, buk, buk. Tongkat milik Danu kembali bergetar. Lantaran tidak ada warga desa yang bisa mengadangnya, dia pun segera mengejar Budi dan menangkapnya. Setelah itu, Danu membawa Budi kembali dan melemparkannya ke kaki Wira seraya berkata, Kak Wira, aku berhasil menangkapnya. Budi tampak putus asa. Kemarin, dia telah dipukul sangat parah. Hari ini, nasibnya tidak perlu dikatakan lagi. Wira diam saja. Dia memandang Jamadi sambil berkata, cepat tahan dia. Cepat belenggu dia. Perintah Jamadi dengan terburu-buru. Kedua prajurit kekar pun membelenggu Budi yang gemetaran. Kepala desa Pimola benar-benar digulingkan dari jabatannya hari ini. Di sisi lain, seluruh warga desa menyaksikan ini dengan ekspresi yang rumit. Meskipun berasal dari desa yang sama, Budi juga sudah menindas mereka. Namun, tiap kali panen, perkelahian yang terjadi di Dusun Silali lebih sedikit dibanding desa lainnya. Kalian berani, teriak Budi. Ketika belenggunya dieratkan, dia menatap Jamadi sambil menggertakkan giginya dan berkata, Jamadi, kita ini rekan. Kamu benar-benar ingin melakukan ini. Aku akan membayar 2.000 gabak dan mentraktir semua orang untuk minum. Jangan bawa aku ke pengadilan daerah. Kamu anggap aku ini apa? Kamu pikir bisa membeliku dengan 2.000 gabak? Aku, Jamadi, adil dan berintegritas. Aku nggak mementingkan diri sendiri. Mana mungkin aku melanggar hukum demi mendapat keuntungan pribadi. Bawa dia. Namun, Jamadi mengutuk diam-diam. Cuy, dasar pelit. Sudah ditangkap hanya memberiku 2.000 gabak. Wira saja memberiku 6.000 gabak. Kurang. Melihat ekspresi Jamadi, Budi akhirnya mengerti. Dia pun memandang ke arah Wira sambil menggertakkan giginya, lalu berkata, nggak peduli seberapa banyak uang yang dia berikan padamu, aku akan menggandakannya. Cepat lepaskan aku. Mendengar ini, mata Jamadi langsung berbinar. 2 kali lipat dari 6.000 gabak. Itu artinya 120.000 gabak. Bab 31. Detik berikutnya, Jamadi kembali tersadar bahwa perhitungannya salah. Namun, nominal yang ditawarkan sebesar 12.000 gabak itu termasuk cukup menggiurkan. Budi diam-diam merasa bangga. Sifat Jamadi memang sangat tamak, dia berani melakukan apapun asalkan diberi imbalan yang setimpal. Saat ini, sebaiknya dia memberikan sejumlah uang kepada Jamadi untuk membereskan pecundang ini. Setelah itu, barulah Budi akan membuat perhitungan pada Jamadi. Wira melirik Jamadi sekilas dan berkata, kamu tergoda. Omong kosong apa, memangnya aku ini orang yang mementingkan keuntungan. Ekspresi Jamadi tampak suram, dia melambaikan tangan sambil berkata, Budi bersekongkol dengan perampok, bawa dia ke pengadilan daerah. Jamadi, kamu. Seketika, Budi tercengang, entah mengapa sifat Jamadi tiba-tiba berubah. Tanpa berbicara sama sekali, Jamadi hanya tersenyum sinis. Dia memang menyukai uang, tetapi Jamadi bisa membedakan uang mana yang pantas diterimanya.
Budi adalah orang yang licik. Kalau hari ini Jamadi mengambil uangnya, cepat atau lambat, Budi pasti akan membalasnya. Sementara itu, Wira adalah orang yang murah hati. Dia bahkan memberi uang kepada pencuri, jadi tentu saja tidak masalah jika Budi menerima uangnya. Apalagi, hari ini Jamadi sudah mendapat keuntungan. Masa depan masih panjang, masih banyak kesempatan jika ingin mendapatkan uang. Budi menatap Wira dengan tak berdaya, dia memohon, "Tuan Wira, aku bersalah. Asalkan Tuan bersedia melepaskanku, aku tidak akan berani bertentangan dengan Tuan lagi." Wira menggeleng sambil berkata, "Aku tidak percaya denganmu, sebaiknya kamu pergi ke pengadilan saja." Selanjutnya, dua orang pengawal berbadan kekar itu membawa Budi pergi. Lantaran permohonan ampunnya tidak diindahkan, Budi berteriak dengan marah, "Kalian pikir kalian telah mengalahkanku? Asal tahu saja, aku punya antek-antek di daerah ini, kalian tidak akan berdaya menghadapiku. Cari orang, cepat cari orang." Wira melihat kepanikan Budi, tetapi orang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Budi dibawa pergi bersama dengan Lianam, Liteja, dan Gandhi ke kota. Tidak lama kemudian, Dodi, Sony, dan kedua pria kekar itu menahan seorang pencuri dan dua komplotannya. Uang yang dicuri juga telah ditemukan. Setelah menyewa dua buah kereta dari desa dan Wira menuliskan sebuah surat gugatan, semua orang-orang itu bergegas berangkat. "Kak Wira," Dodi berkata dengan gugup, "menurut kakak, apakah kita akan bertemu dengan pemimpin kabupaten kalau mengajukan gugatan nanti?" Semua orang yang berada dalam kedua kereta itu merasa gugup. Tidak ada seorang pun di desa ini yang pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Pada dasarnya, memang tidak ada yang ingin bertemu dengannya, pasalnya, kalau bertemu dengan pemimpin kabupaten, berarti mereka sedang terlibat dalam sebuah gugatan. Belum tentu, Jamadi bergumam, tugas pemimpin kabupaten memang adalah mengadili kasus. Namun, kalau kasusnya tidak terlalu besar, dia hanya akan menandatangani surat gugatannya, kemudian diserahkan pada anak buahnya. Kasus kita ini melibatkan kepala desa, tapi juga tidak termasuk kasus yang besar. Sony menjawab, "Lalu, bagaimana kita harus menyampaikan surat gugatan ini? Apa kita harus menabuhkan gendang di depan pengadilan?" Ekspresi Jamadi berubah drastis ketika menjelaskan, gendang di depan pengadilan itu tidak boleh ditabuh sembarangan. Gendang itu disebut sebagai gendang pengumuman. Kalau pemimpin kabupaten sedang bertugas, petugas pengadilan akan menabuh gendang untuk memberitahu semua orang. Orang yang ingin mengadu, bisa mengajukan aduannya pada saat itu. Selain itu, kalau pemimpin kabupaten ingin mengumpulkan seluruh petugas pengadilan, gendang ini juga akan ditabuhkan. Hanya saja, suaranya berbeda dengan saat bertugas. Kalau ada rakyat kecil yang ingin mengadu dan menabuh gendang itu, orang itu harus dipukul terlebih dulu sebelum menyuarakan keluhannya, "Kalian harus jaga sikap nanti." Semua orang mengangguk mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, Wira menghela napas. Pada dasarnya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan sebuah kasus. Dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan negara. Jika ingin melangkahi salah satu prosedur untuk mengajukan gugatan, sang penggugat harus dihukum 40 kali pukulan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika tidak ada keterlibatan pegawai kecil di kabupaten, pemimpin kabupaten hanya akan menandatangani surat gugatan tersebut. Sekarang, Jamadi juga tidak yakin apakah kasus ini akan diangkat di pengadilan. Dia sendiri juga tidak ingin bertemu dengan pemimpin kabupaten. Hanya cendekiawan terpilih yang tidak perlu memberi hormat kepada para pejabat. Ada beberapa cendekiawan yang tidak punya hak istimewa sama sekali. Seperti rakyat biasa, mereka harus wajib militer, tidak boleh memiliki budak, dan akan tetap dihukum jika masuk penjara. Setelah gerombolan mereka tiba di kabupaten, Jamadi menunjukkan plakat di pinggangnya kepada penjaga gerbang kota. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kabupaten. Begitu memasuki gerbang kota, kereta mereka dihalangi oleh sebuah kereta kuda yang mewah. Di depan kereta terdapat papan kayu berbentuk bulat dengan latar belakang hitam dan huruf emas yang bertuliskan, "Silali." Budi langsung merasa senang melihatnya.